adik-adik semuanya. Sekali lagi ya, kakak mau nyapa sekali lagi nih. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wah, puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul lagi di gereja itu semua juga berkat kemurahan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan. Yuk, siapkan hati kita mau berdoa sama Tuhan ya. Yuk adik-adik, sikapnya yang benar ya, yang baik. Kita mau datang buat Tuhan. Yuk sama-sama kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan, segala anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami bisa kembali lagi di sini Tuhan, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Itu semuanya juga berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah. Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita nyanyikan pujian yang hati kita yang paling dalam. Kita katakan nama Tuhan bahwa kita cinta sama Tuhan. Yuk kita nyanyikan dengan segenap hati ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
kata yang paling dalam ya adik-adik. Yuk sama-sama kita katakan ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Taruh tangannya di dadanya, katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yuk taruh tangan kita, katakan dengan iman ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk angkat tangan kita, katakan sama Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya, angkat tangan kita, katakan sama Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi yuk, katakan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku yang berkorban. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memuji, meninggikan Kau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Udah siap adik-adik? Udah? Mana suaranya? Sudah siap? Oke yuk kita bersorak-sorak buat Tuhan. Tepuk tangannya ya. Katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yuk. Ayo sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
semangat gak sih? Masih? Yuk, kita lebih semangat lagi buat Tuhan ya. Yuk, kita lanjut. Yuk, kita katakan, I love you Jesus. Kayak gerakan ya adik-adik. Bersama-sama katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. Kita lagi katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. Take a bow, deep, deep down, down, deep down in my heart. Take a bow, deep, deep down, down, deep down in my heart. Sebentar ya, ulang sekali lagi ya, boleh ya? Yuk, kita semangat lagi buat Tuhan. Yuk adik-adik, semangat, tepuk tangan lagi, semangat. Ayo Yesus ya. Yuk, sama-sama. I love you Jesus, deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus. Gerakannya apa? In my heart. Sekali lagi. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Apa? Dalam-dalam, sekali-sekali lagi aku cinta Yesus. Dalam-dalam sekali cintaku dalam dalam sekali cintaku dalam sekali aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Apa? Jero banget. Kayak lagi. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Sekarang biarpun gunung beranjak dan bukit pun namun setia tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung, mana suaranya adik-adik, dan bukit-bukit pun namun setia tak akan beranjak dariku. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekarang kita akan tak akan beranjak, tak akan beranjak, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan. Yuk, kita silakan duduk kembali adik-adik. Yuk, sebelumnya kita persiapkan persembahan kita buat Tuhan. Yuk, sudah dipersiapkan persembahannya? Sudah? Ya, sebelumnya yuk kita satukan hati, kita berdoa buat persembahan kita. Yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami bisa ada sampai saat ini. Itu semua juga berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, biar bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk persembahan boleh dijalankan. Belajar lagu ini ya. Dikatakan I want to know. I want to know you, Lord. You are the great God. I'm longing to know you, Lord. Lord, be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me. Mari adik-adik, ikuti doa Mister. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini, kami mau kembali datang merendahkan diri kami. Kami mau belajar untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, baik yang kelas besar dan juga untuk kelas kecil.
Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik dibagi 2 kelas. Kelas kecil, adik-adik bisa turun ke bawah dengan tertib. Untuk yang kelas besar tetap tinggal di sini. Oke, adik-adik. Hari ini kita mau belajar kembali tentang kejujuran, ya. Adik-adik, Mister sudah menyiapkan bahannya di dalam bentuk PowerPoint. Nah, adik-adik, dalam bahasa Inggris, kejujuran itu disebut sebagai honesty. Ya, kejujuran. Katakan kanan kiri. Kejujuran, belajar jujur. Ya, adik-adik belajar jujur ya. Nah, kembali slide-nya diganti. Nah, adik-adik di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan manusia dengan dasar jelas sekali. Ya, di situ dikatakan di Pengkhotbah 7 ayat 29, di sana dikatakan bahwa lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan itu sudah menciptakan manusia dengan sifat yang jujur. Nah, adik-adik harus ngerti nih. Tuhan menciptakan adik-adik dengan sifat dasar jujur. Ya. Kitab Pengkhotbah menjelaskan bahwa dia sudah mendapati bahwa ketika Tuhan menciptakan, menjadikan manusia, maka manusia dijadikan dengan sifat dasar yang jujur, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai ciptaannya yang jujur, tetapi manusia seringkali mencari banyak dalih. Nah, apa itu arti kata dalih, adik-adik ya? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di sana bahwa dalih itu adalah alasan yang selalu dicari-cari oleh manusia untuk membenarkan suatu perbuatan. Siapa di sini yang sepakat dengan Mister? Adik-adik, kalau sudah posisi terjepit, ketika ditanya papa mama, ayo, tadi siapa yang menghabiskan makanan di tempat meja makan? Wah, adik-adik langsung bingung kan? Kemudian adik-adik berusaha untuk apa? Iya pak, ma, aku tadi lapar berat ya, jadi jatahnya adik saya habiskan pak. Nah, kebanyakan manusia selalu mencari dalih, mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya adik-adik. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Nggak boleh. Ya, Kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa adik-adik lebih baik jujur. Adik-adik langsung katakan, sorry pa, sorry ma. Ya, tadi saya tidak mendengarkan instruksi papa dan mama. Seharusnya saya tidak menghabiskan jatahnya adik. Itu soal yang kecil loh ya adik-adik ya, betul ya. Nah, hari ini kita mau belajar, ternyata kejujuran itu sangat penting adik-adik. Ya, slide selanjutnya. Nah, di situ adik-adik lihat dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jujur dalam bahasa Ibraninya adalah yashar. Yashar ini artinya adalah benar, jujur, lurus, tulus, adil, dan tepat. Ya, itu bahasa aslinya, adik-adik harus ngerti. Benar, jujur, lurus, tulus, adil, dan tepat. Ada 6 penjelasan. Ya, arti kata yashar. Adik-adik harus tahu nih, ya. Di dalam bahasa aslinya di sana dikatakan kalau orang jujur pasti hidupnya benar, pasti hidupnya lurus, pasti hidupnya tulus, hidupnya adil, dan pasti tepat. Penting sekali adik-adik.
Adik-adik kalau mau belajar jujur, mulai dari sekarang. Mr. Henry mau kasih tahu, nanti setelah kamu kuliah, setelah kamu lulus kuliah, kamu bekerja ya di sebuah perusahaan, mungkin di perusahaan swasta atau kalian bekerja di kantor pemerintah, orang yang dicari adalah jujur. Adik-adik walaupun adik-adik pandai, tapi kalau adik-adik tidak jujur, adik-adik pasti nggak akan dipakai. Suatu saat pasti akan diberhentikan oleh pimpinan perusahaan. Nah, hari ini Mister mau kasih tahu, jujur itu sangat penting. Ya, ulangi, benar, lurus, tulus, adil, dan tepat. Itu arti kata yasar, jujur ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, di dalam Alkitab, di sana dikatakan siapa saja yang hidupnya jujur, yang pertama pasti hidupnya berhasil. Siapa yang sepakat dengan Mister? Ayo, sepakat nggak? Kalau nggak percaya, boleh tanya nanti ke papa mama di rumah ya. Bener tak apa, ma? Tadi Mr. Henry bilang katanya kalau orang yang hidupnya jujur pasti hidupnya berhasil. Pasti dijawab iya sama papa mama. Ya, di sini ada Mama Indah. Betul Mama Indah? Betul. Di sini ada Papa Freddy. Betul Pak Freddy? Betul ya. Siapa yang hidupnya jujur pasti berhasil. Berhasil dalam apa? Berhasil dalam segala hal. Jadi kalau adik-adik mau hidupnya berhasil, adik-adik harus punya modal jujur. Mungkin adik-adik takut untuk mengatakan jujur, betul ya? Pasti takut dihukum. Tidak adik-adik. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 1 minggu yang lalu, ya, Koko Stanley pergi sama papa dan pergi sama mama maksudnya, pergi sama mama dan pergi sama Koko Stephen. Nah, adik Stanley ternyata lupa. Sudah dikunci pintunya, tapi kunci pintunya nggak diambil sama dia. Kebetulan Mr. Henry pulang, selang cuma beberapa menit. Adik-adik bisa bayangin nggak itu kalau kunci nyangkut di pintu, daun pintu, bisa nggak ada penjahat masuk? Bisa ya? Nah, akhirnya Mr. Henry nggak kalah pinter. Mr. Henry foto, Mr. Henry screenshot, Mr. Henry kirim ke Tante Viken. Saya tanya, sayang, ini siapa ya? Perbuatan siapa yang terakhir? Nah, akhirnya istri saya tanya ke Stephen dan Stanley. Akhirnya Stephen berkata, bukan saya. Stanley yang menjawab, waduh ma, itu perbuatan saya yang terakhir. Nah, kemudian gak lama kemudian Koko Stanley kirim WA ke Mr. Henry. Tahu nggak adik-adik? Ketika Mr. Henry tahu bahwa Koko Stanley mengakui perbuatannya, Mr. Henry kirim gambar apa? Keren. Ya, jadi jujur itu hebat, keren. Jadi jangan takut dihukum. Justru kalau kalian jujur, kalian nggak akan dihukum. Ya, dengar nih ya pesannya Mister nih hari ini. Ya, kalau adik-adik hidup jujur, adik-adik itu berarti keren, hebat. Pasti mama dan papa tidak akan menghukum Anda. Demikian juga dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Kalau kalian jujur, kalian mengakui perbuatanmu, kalian gak akan dihukum. Oke, poin yang kedua, ya. Tuhan itu bangga. Adik-adik tahu gak ceritanya Ayub? Ya, kalau adik-adik nanti baca di kitab Ayub, di pasal pertama, kemudian di pasal yang kedua, juga dikatakan bahwa Tuhan itu bangga dengan kehidupan Ayub. Karena Ayub itu adalah orang yang saleh dan jujur. Siapa di sini yang mau jadi kebanggaan papa mama? Angkat tangan yang tinggi, jangan malu-malu.
Siapa yang mau bangga jadi kebanggaan papa mama? Nah, sekarang pertanyaannya Mister, siapa yang mau jadi kebanggaan di hadapan Tuhan Yesus? Mister juga mau. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau jadi kebanggaan di hadapan Tuhan Yesus, adik-adik harus hidup jujur. Jadi jujur itu penting adik-adik, ya. Oke, yang ketiga, Tuhan berjanji kalau siapapun yang hidupnya jujur, Tuhan akan menyediakan pertolongan. Ya. Siapa di sini yang membutuhkan pertolongan? Pertolongan papa, mama, teman, sahabat, ya. Orang-orang di sekitar Anda. Siapa di sini yang butuh pertolongan Tuhan? Nah, adik-adik, belajarlah hidup jujur, karena Tuhan berjanji orang yang berjalan dengan jujur, Tuhan akan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Ya. Yang terakhir adalah Tuhan berkata bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang yang hidupnya jujur. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau bergaul, punya teman yang banyak, adik-adik juga mau bergaul erat dengan Tuhan, adik-adik harus hidup jujur. Karena kalau adik-adik punya teman yang suka berdusta, siapa yang mau di sini punya teman yang senang berdusta? Mau kamu punya teman yang berdusta? Oh, tadi ngangkat tangan, iya. Siapa di sini yang mau punya teman yang gampang berdusta? Sedikit-sedikit, nanti ngomongnya iya, nanti besok tidak. Siapa yang mau punya teman yang gampang tidak berkata jujur? Nggak ada yang mau kan? Nah, adik-adik aja nggak mau, apalagi ya. Tuhan juga berkata, Tuhan bergaul erat dengan anak-anak yang hidupnya jujur. Oke. Ya, slide selanjutnya. Nah, adik-adik, ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa nih. Ya, Mister mau kasih tahu. Ada janji Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidupnya benar, bicara jujur, satu, dia akan tinggal aman di tempat yang tinggi. Adik-adik, ada yang pernah naik ke tempat yang paling tinggi? Pernah? Belum pernah. Mister pernah naik tempat yang paling tinggi. Ya. Waktu itu Mister naik ke Tugu Monas. Waduh, adik-adik ya, begitu mulai naik ke atas gitu ya, waduh, semakin ke atas melihat ke bawah itu kecil sekali adik-adik. Atau di sini siapa yang pernah naik pesawat terbang? Nah, adik-adik pernah lihat ke bawah gak? Nah, bayangin adik-adik, kalau adik-adik ada di tempat yang paling atas, kira-kira ada gak yang dari bawah bisa ngejar adik-adik? Tidak ada, adik-adik aman tinggal di atas, betul ya? Nah, itu janji Tuhan tuh adik-adik. Ya, kalau adik-adik hidup benar, jujur, adik-adik akan ditaruh oleh Tuhan di tempat yang tinggi, di tempat yang paling aman. Siapa di sini yang mau hidupnya aman? Semua mau ya. Tapi ada syaratnya adik-adik. Hiduplah benar dan selalu berbicara dengan jujur. Yang kedua, ya, bentengnya di atas bukit batu. Maksudnya apa? Adik-adik punya perlindungan. Ya, ada sebuah perlindungan di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik akan ada di atas bukit batu. Nah, kembali lagi, ketika adik-adik hidup jujur, adik-adik bicara jujur, adik-adik hidup benar, ada janji Tuhan yang kedua, adik-adik akan memiliki pertahanan yang luar biasa. Ya, siapa di sini yang pernah main benteng? Pernah ya? Ada yang pernah? Nah, adik-adik kalau sudah adik-adik berada di benteng, adik-adik merasa aman nggak? Aman toh? Karena nggak ada bisa musuh yang bisa memberikan panah kepada adik-adik. Karena ketika adik-adik ada di dalam sebuah benteng, itu namanya permainan ya.
Tapi di situ menggambarkan ketika adik-adik masuk ke dalam kota benteng adik, maka musuh tidak bisa mengejar adik-adik lagi. Adik-adik merasa aman. Nah, itu loh gambarannya ya. Jadi ketika adik-adik hidup benar, adik-adik terbiasa hidup jujur, berkata yang jujur, berkata apa adanya, adik-adik akan memiliki tempat perlindungan yang luar biasa di atas bukit batu. Yang ketiga, rotinya disediakan, artinya adik-adik dijamin dalam hal makanan. Manusia itu hidup pasti dia perlu makan. Siapa di sini yang nggak perlu makanan? Ada? Nggak ada ya? Adik-adik semua butuh makan pagi, makan siang, dan makan sore. Adik-adik paling nggak 3 kali makan, belum jajannya. Tapi Mister mau katakan, firman Tuhan berkata, rotinya tersedia. Rotinya disediakan oleh Tuhan, itu janji Tuhan. Contohnya siapa saudara? Adik-adik tahu nggak cerita di Alkitab? Ayo. Contohnya adalah kalau di perjanjian lama, janda di kota Sarfat. Ketika dia ketemu dengan Nabi Elia bilang, tolong buatkan setepung roti supaya aku bisa makan. Ketika janda ini melakukan perintahnya Nabi Elia, adik-adik bisa lihat di cerita di Alkitab. Janda ini tidak kehabisan makanan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Mister mau kasih tahu, ketika adik-adik hidup benar dan selalu bicara jujur, adik-adik hidup jujur, adik-adik akan dijamin dalam hal makanan. Demikian juga yang keempat, air minumnya terjamin. Jadi adik-adik nggak usah bingung dengan kehidupan ini, ya, karena ada yang menjamin kehidupan adik-adik. Siapa yang menjamin? Tuhan Yesus, ya. Ayo, siapa adik-adik yang mau tinggal aman, kemudian adik-adik memiliki benteng di atas bukit batu, adik-adik rotinya disediakan, air minumnya terjamin? Siapa yang mau menikmati itu semua? Nah, semua ngangkat tangan ya. Saya percaya adik-adik pasti kepingin semua itu. Nah, adik-adik harus hidup benar dan bicara yang jujur. Jadi kembali lagi Mister mau katakan, ketika adik-adik hidup benar dan bicara jujur, adik-adik jangan takut terhadap apapun. Tuhan yang akan menjamin hidupmu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada nasihat Rasul Paulus ya kepada jemaat di kota Kolose dan juga buat anak rohaninya. Nah, adik-adik ketika Mister menyelidiki ya, ternyata nasihat Rasul Paulus buat jemaat di kota Filipi adalah berlaku adil dan jujur kepada semua orang. Itu nasihat Paulus kepada jemaat di kota Kolose ya. Artinya adik-adik harus punya keseimbangan. Adik-adik harus jujur ya di dalam seluruh kehidupanmu. Demikian juga nasihat Rasul Paulus kepada anak rohani yang bernama Titus ya. Hendaklah jujur ya. Di situ artinya Paulus rindu supaya Titus memiliki integritas di dalam kehidupannya. Apa itu Mr. Henry integritas? Integritas adalah apa yang dikatakan itu sama dengan apa yang diucapkannya. Itu bahasa sederhananya adik-adik. Ya. Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia, di sana dikatakan bahwa mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi adik-adik, ketika adik-adik memiliki integritas di dalam hidupmu, maka adik-adik di mana adik-adik akan memiliki integritas, dan orang yang memiliki integritas itu yang dicari oleh Tuhan.
Mr. Henry ingat peristiwa ketika Musa diperingatkan oleh papa mertuanya yang bernama Yitro. Pesan daripada papa mertuanya Musa, dia bilang, carilah orang yang bisa dapat dipercaya. Nah, ketika adik-adik menjadi pribadi yang memiliki integritas, adik-adik menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Contoh misalnya ya, ini gak usah jauh-jauh nih. Di sini ada Kak Victor. Mr. Henry bilang sama Kak Victor, Victor, besok hari Minggu tanggal 13 Maret dari jam 10 sampai jam 11 kamu bertugas main musik ya. Oh iya om. Nah, Kak Victor ngomong gitu. Nah, karena Kak Victor memiliki integritas, maka apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh Kak Victor itu sama. Itu namanya Kak Victor memiliki integritas. Tapi ada nih contoh, misalnya Mister kasih contoh lagi supaya adik-adik ngerti. Ya, ada yang namanya Amir misalnya. Mister bilang sama Amir, Mir, besok kamu main musik ya. Oh iya om. Tapi karena dia tidak memiliki integritas, hari Minggu dia nggak nongol. Nah itu berarti Amir ini tidak memiliki integritas. Nah adik-adik, ayo biarlah hari-hari ini adik-adik memiliki integritas. Integritas itu sama dengan jujur. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat itu sama. Kalau adik-adik bilang iya, iya. Tapi adik-adik bilang tidak, tidak. Contoh lagi misalnya, adik-adik kalau di kelas tiba-tiba ada ujian ya. Siapa yang minggu ini sedang menghadapi ujian? Nah, karena ini sekolahnya masih online, mungkin adik-adik mengerjakan sendiri di rumah ya, betul ya. Tapi kalau di sekolah, bisa nggak ada kesempatan untuk mencontek dari teman? Bisa adik-adik. Tapi kalau adik-adik memiliki integritas, adik-adik pasti punya prinsip, aku lebih baik nilaiku tidak mendapatkan nilai yang tinggi, tapi aku mau jujur di hadapan Tuhan. Wah itu lebih keren adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik kepingin nyontek dengan temennya, kamu tahu nih, oh temen saya yang satu ini pinter banget nih. Terus adik-adik nggak bisa jawab soal ujian, adik-adik langsung tanya, ngelirik, Susan, nomor 2 ini apa ya? Nah, itu berarti adik-adik sudah tidak memiliki integritas. Adik-adik, pesan Mister buat adik-adik, milikilah integritas di dalam hidupmu, karena itu sangat penting. Nanti adik-adik akan dipakai, adik-adik akan dicari, ya. Karena kalau adik-adik tidak memiliki integritas, orang nggak akan percaya. Adik-adik tidak akan mendapatkan kepercayaan apapun. Nah itu bahaya adik-adik. Sama di gereja juga gitu, ya. Para pemimpin di sini nggak mungkin menunjuk adik-adik yang tidak memiliki integritas. Saya percaya betul di sini ada Kak Joyce, Kak Indah, ya, Tante Joyce, Tante Indah, kemudian ada Tante Sepsi, Tante Doris, Tante Imelda, Om Henry, ya. Pasti kita semua mencari anak-anak yang memiliki integritas. Tapi kalau adik-adik sudah tidak memiliki integritas, Mister sangat yakin betul, adik-adik gak akan ditunjuk deh untuk memegang suatu pelayanan. Nah hari ini Mr. Henry mau pesan ya, adik-adik ayo milikilah integritas di dalam hidup ini, ya. Oke, kesimpulannya ya adik-adik, kesimpulannya adalah yang pertama, adik-adik harus mengerti bahwa manusia dijadikan sebagai ciptaan dengan dasar jujur. Jadi kalau adik-adik tidak jujur, berarti adik-adik sudah menyimpang dari apa yang sudah Tuhan jadikan. Adik-adik harus kembali, adik-adik harus bertobat, ya.
sebelum semuanya terlambat. Yang kedua adalah ketika adik-adik belajar untuk hidup jujur, adik-adik pasti berhasil, adik-adik akan menjadi kebanggaan bagi Tuhan, adik-adik akan menjadi kebanggaan buat orang tua ya. Dan adik-adik Tuhan berjanji akan menyediakan pertolongan bagi orang yang hidup jujur. Dan terakhir, adik-adik akan menjadi teman untuk bergaul dengan Tuhan. Siapa di sini yang mau bergaul dengan Tuhan setiap hari? Nah, keren kan kalau bergaul dengan Tuhan? Betul? Adik-adik senang gak kalau bergaul dengan pembesar, baik itu di kota Sidoarjo, pasti adik-adik senang. Ya, demikian juga Tuhan mau bergaul dengan orang yang hidupnya jujur. Kesimpulan yang ketiga, ya, di situ dikatakan bahwa ada janji Tuhan bagi mereka yang hidup benar, bicara jujur. Satu, dia akan tinggal di tempat yang aman, di tempat yang tinggi. Kedua, dia memiliki benteng di dalam hidupnya, di atas bukit batu. Nggak ada musuh yang bisa menyerang adik-adik. Yang ketiga, adik-adik akan disediakan rotinya dan air minumnya akan terjamin. Jadi adik-adik jangan khawatir dengan hidupmu, dengan masa depanmu, semuanya dijamin oleh Tuhan. Tapi syaratnya adik-adik belajarlah untuk hidup benar dan selalu bicara jujur. Adik-adik jangan takut dihukum, karena justru ketika adik-adik hidup jujur, adik-adik akan mendapatkan nilai poin yang luar biasa. Yang terakhir, kesimpulan terakhir adalah adik-adik, orang jujur itu keren, ya. Bilang keren, hebat. Kalau hebat, anjungkan jempol gini. Ayo tinggi-tinggi, bilang kamu keren. Kamu bilang, ayo bilang sama temennya, kamu keren, kamu hebat, ya. Nah, adik-adik pasti mau jadi pribadi yang keren dan hebat. Ayo belajarlah memiliki integritas di dalam hidupmu. Oke. Saya undang tim PAW kembali maju ke depan. Siapa yang mau hidup jujur hari ini? Ya, mulai hari ini saya mau hidup jujur. Saya mau memiliki integritas di dalam hidup saya setiap hari sampai saya ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Ayo bangkit berdiri adik-adik, ya. Kita mau nyanyi lagu. Kita katakan ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik kalau mau cinta Yesus, adik-adik harus mau hidup jujur, ya. Mari tundukkan kepala. Adik-adik nyanyikan lagu ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari angkat kedua tangan adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan ajarkan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat adik-adik yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja juga yang mengikuti ibadah secara online. Kami rindu, kami boleh menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari adik-adik katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Silakan duduk semuanya. Nanti ambil mic satunya lagi.